selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor properti. Yang pertama BES, kedua CTRA, ketiga BSDE, keempat Piwon, kelima SMRA, keenam ASRI, ketujuh LPKR, dan kedelapan APLN. Langsung saja ke saham pertama, ada BES yang di hari Jumat minggu lalu ditutup naik tipis 0,73% ke harga 137. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BES diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BES terlihat bisa dikatakan gagal melewati resisten 140. Jadi ada peluang BES turun dulu ke 130 ya. Ini kan bisa area konsolidasinya. Memang ada support minor di 135 ya. Kalau mau coba spekulasi buy, kasih toleransi aja sampai 130, turun dari itu udah jual ya, sekitar 6% atau 7%. Target profitnya memang nggak sesuai, tapi kalau BES nantinya bisa confirm breakout 140, potensi besar itu 150 nih ya. Jadi risk rewardnya masuk, atau bisa pakai strategi lain. Coba nyicil dulu di 137. Nanti kalau ternyata minggu ini dia turun, coba tambah di 130 atau di sekitaran support ini. Tinggal cut loss kalau dia jebol 130. Bisa seperti itu juga. Dan juga yang beli nyicil di 137 juga, kalau ternyata skenario-nya dia langsung naik dan tutup di 140, bisa buy on breakout sisanya ya, karena ada peluang dia lanjut naik ke 150. Jadi seperti itu. Kalau dilihat trennya BES ini uptrend, tinggal ya nunggu momentum lah. Kalau dia sudah confirm breakout 140 ini ya udah bisa rally. Ini kan dilihat histori sebelumnya, range konsolidasinya tuh di area ini nih ya. Nih. Nah, dulu juga terlihat kan. Jadi seperti itu. Untuk BES cukup menarik juga diperhatikan untuk minggu depan ya. Kalau mau sabaran bisa beli buy on breakout aja, atau nunggu nawar di area bawah ini. Jadi seperti itu untuk BES. Langsung saja ke saham kedua, ada CTRA yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 4,18% ke harga 1120. Kalau dilihat dari asing, seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, CTRA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, CTRA setelah 3 kali merah dan akhirnya dia rebound kembali. Dan ya bisa dikatakan CTRA mempertahankan area resisten 1100 atau supportnya. Dan ada peluang CTRA minggu ini lanjut, targetnya ya 1200 kalau melihat histori sebelumnya. Tapi kalau ternyata nantinya CTRA hari Senin balik lagi ke bawah 1100, itu sangat berpeluang CTRA ke 1050 lagi sampai 1025 ya. Ini area menarik untuk best buy-nya. Tapi kalau Bapak Ibu mau beli buy on breakout ya tinggal cut loss kalau CTRA ini tutupannya di bawah 1100 ya. Jadi kalau beli di harga 1120, dia tutupnya di 1090 ya cut loss-nya sekitar 3% aja. Ya udah cut loss aja dulu, nanti buyback di bawah. Tapi kalau Bapak Ibu punya strategi lain, misalnya nyicil dulu di atas, kalau ternyata dia turun ya bisa tambah di area 1040, 1030 ini. Tinggal cut loss kalau dia turun dari 1000. Apakah bisa turun? Kemungkinan itu sangat kecil karena CTRA itu baru aja breakout dari resisten kuatnya di 1000 ya. Bisa dibilang ini angka psikologis, dan juga itu ada pola inverted head and shoulder. Polanya seperti ini ya. Nih. Nah, ini pola inverted head and shoulder dan dia breakout, harusnya sesuai teori ya naiknya itu seperti ini. 1200 mungkin sangat bisa untuk CTRA. Dan juga ini kan CTRA lagi proses naik, dan juga ini arahnya strong uptrend. Kalau dilihat EMA 20 juga sangat tajam mengarah ke atas ya. Kalaupun dia turun ya mentok-mentok area EMA 20-nya ini 1040 sampai 1000 ini. Jadi menarik juga untuk CTRA kalau dia koreksi lagi ke area ini. Jadi seperti itu untuk CTRA. Langsung saja ke saham ketiga, ada BSDE yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 0,8% ke harga 1145. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BSDE
diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSDE juga bagus ya, dia berapa kali reject area 1120 dan bertahan. Ya memang itu ada continuous pattern, bisa dibilang ini descending triangle setelah dia membentuk ya hampir sama ya polanya dengan CTRA ini, konsol di bawah dan dia rebound dan reject. Jadi kemungkinan juga ini supirnya sama. Jadi bagaimana peluang BSDE minggu ini? Ya tetap terdekat dia akan uji 1160 resisten yang minggu lalu dicoba breakout namun terus gagal. Kalau lewat ya 1200. Kalau melihat histori sebelumnya ini kan pergerakannya di range harga support 1120, resisten 1200. Ya kalau ada Bapak Ibu yang beli minggu lalu hari Jumat di area support ini udah lumayan profitnya 2%-an ya kalau beli di 1120. Dan juga ya menarik, volume hari Jumat juga meningkat saat koreksi volume kecil. Ya tetap ada peluang lah terdekat uji 1160. Cuman ini belum bisa spekulasi buy karena harganya jauh dari support dan resistennya dekat nih 1160. Jadi seperti itu. Untuk BSDE yang sudah punya dari bawah, apalagi dari bawah 1000, tetap hold aja BSDE selama nggak turun dari 1120. Kalau dia turun mending profit taking dulu setengah atau sebagian, atau disesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Nanti buyback kalau dia sudah membuat swing low-nya. Dan kemungkinan juga masih bisa dia membuat swing low-nya. Apakah di area 1100 ini tapi dia naik dulu ke 1200, atau ini gagal bertahan dia turun membuat swing low-nya di bawah 1120 di area ini dan baru naik. Bisa seperti itu ya. Jadi namanya trading itu harus punya strategi untuk menghadapinya karena market dinamis, naik turun juga kita nggak bisa mengontrolnya. Ya yang kita bisa kontrol itu ya psikologis money management yang bagus. Jadi seperti itu. Untuk BSDE kalau melihat histori sebelumnya ya area konsolnya di area ini 1100 sampai 1200. Jadi seperti itu. Untuk BSDE langsung saja ke saham keempat, ada Piwon yang di hari Jumat ditutup naik 0,96% ke harga 525. Kalau dilihat transaksi asing juga terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Piwon diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Piwon bagus ya. Dia ini kan di area base-nya 515 sampai 540. Nah, ini peluang Piwon apakah bisa lanjut naik? Ya kalau mau bertahan, dia lanjut naik dan juga kemungkinan seminggu ke depan dia konsol range-nya mungkin ini ya. 520 sampai 540, jadi naik turunnya itu sekitar 4%. Memang seperti itu. Kalau support 2-nya itu ada di 500. Nah, di area ini area kritikal dan juga ini adalah harusnya jadi support psikologisnya karena ini adalah perubahan harga praksi ya. Jadi kalau ternyata Piwon ini false breakout, tunggu aja di 500 sampai 505 ini. Dan kemungkinan juga dia masih sideway di area ini. Jadi nggak perlu takut lah. Yang penting kalau punya Piwon di harga area 500 sampai 520 ini tinggal cut loss kalau Piwon tutupannya di bawah 500. Harusnya juga Piwon akan dijaga oleh market makernya ya. Karena ya Piwon ini kan arahnya akan uptrend. Cuman ini dia lagi konsolidasi ngumpulin tenaga untuk naik lebih tinggi. Konfirmasinya 540. Kalau sudah konfirm bergerak di atas 540 udah targetnya 600 untuk Piwon. Jadi seperti itu. Untuk Piwon langsung saja ke saham kelima, ada SMRA yang di hari Jumat minggu lalu ditutup menguat 1,07% ke harga 940. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau saya lihat ini rata-rata saham properti dikumpulin asing ya. Jadi menarik SMRA. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMRA diakumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, SMRA juga ya masih konsolidasi. Range-nya itu 900 dan 950. Dan juga SMRA ini sudah terkonfirmasi. Kalau Bapak Ibu kemarin ada memantau ya, support kuatnya sekarang itu di 900 yang harusnya nggak boleh turun. Ini kan terlihat di tanggal
5 Oktober dia pernah jebol tapi tutup di atas, kemudian di tanggal 7 Oktober dia coba turun tapi ditahan lagi naik, dan di tanggal 8 Oktober dia cepat nyentuh terus tutupnya di atas. Jadi bisa dikatakan 900 ini support kuat, dan arahnya kemana SMRA ini peluang besar ke 1000 terdekat, tapi harga sekarang udah agak tinggi ya. Kalau mau beli ya nanti kalau dikasih koreksi lagi ke area 900 sampai 910 ini coba buy dan cut loss kalau dia turun dari 900, seperti itu aja. Karena itu adalah neckline, cup and handle-nya, atau strategi lain itu belinya buy on breakout. Ini kan berapa kali dia breakout namun terus gagal. Ya bisa dikatakan juga kuat 950 sampai 960. Nah, kalau dia tutupannya minggu ini di atas 950 sampai 960 ya udah buy aja, tinggal cut loss kalau dia kembali turun dari 950. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi juga nggak masalah ya. Toleransinya support 2, jangan sampai jebol. Kalau jebol cut loss atau tak upwards down. Kalau upwards down juga tetap jebol, udah cut loss saja. Jadi seperti itu ya. Untuk SMRA arahnya uptrend, dan juga SMRA sudah membuat swing low-nya di area 800 dan dia naik. Ya ini menarik lah, untuk SMRA masih akan uptrend karena sudah membentuk 2 higher high dan 2 lower high. Jadi seperti itu. Untuk SMRA langsung saja ke saham ke-6, ada ASRI yang di hari Jumat ditutup di harga 196. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ASRI sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASRI dia membentuk candle doji gravestone. Ya, ini area kritikal juga ya. Kalau saya belinya tunggu dia tutup di atas 200, atau belinya itu ya tunggu dia koreksi lagi di area 183 sampai 186 ini. Area ini area tanggung, resikonya juga cukup tinggi. Memang ada support minor di 190. Kalau mau coba beli tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 190 juga boleh, tergantung masing-masing ya. Kalau saya tunggu di 180 nih aja. Kalau di area ini nah baru menarik karena itu adalah neckline, cup and handle-nya ini. Apakah dikasih ke situ? Ya belum tahu kan. Lihat aja 190 udah mantul. Dan juga kalau ASRI ini gagal lagi breakout 200 ya dia konsol di area ini. Apakah di 190 sampai 200 atau 180? Tapi kalau saya lihat ya potensi bisa dia turun sampai 180 kalau nantinya gagal breakout 200. Jadi seperti itu ya untuk ASRI. Arahnya minggu ini masih coba naik uji 200. Langsung saja ke saham ke-7, ada LPKR yang di hari Jumat ditutup terkoreksi tipis 0,62% ke harga 159. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LPKR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LPKR masih konsolidasi. Apakah bisa turun? Ya kalau dilihat ini sinyal kurang bagus, hammer terbalik, dan juga dia kemudian membuat lower low baru. Memang candlenya hammer, tapi kan di bawah 160 kecuali hari Senin dia bisa tutup di atas 160. Tapi kalau hari Senin candlenya merah lagi, itu bakal turun potensi ke 150. Jadi menarik untuk diperhatikan kalau LPKR sudah di bawah di area 150 nih lagi, karena terlihat dia gagal breakout. Kalau beli di harga sekarang saat ini ya kurang menarik karena udah berapa kali dia coba terus gagal. Jadi seperti itu ya. Untuk LPKR juga tutupannya di bawah 160. Jadi wait and see aja dulu. Tapi kalau sudah ada yang terlanjur beli saat minggu lalu di area ini ya tetap hold aja. Toleransi kasih sampai 150 jebol cut loss atau average down. Jadi biar nilai average yang dari atas ini lebih kecil, nanti kalau dia mantul ya bisa profitnya lebih besar. Tapi kalau dia jebol 150 ya sebaiknya jual dulu. Apakah bisa jebol? Kemungkinan enggak, dan kemungkinan masih akan dipertahankan. Support kuatnya itu 150. Seperti itu untuk LPKR. Langsung saja ke saham terakhir, ada APLN yang hari Jumat lalu ditutup terkoreksi 1,33% ke harga 148. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu bisa diakumulasi net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya,
APLN diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal APLN menarik ya. APLN juga saya rekomendasikan kemarin belinya di area 147 448 ini, tapi memang gak mampu naik ya minggu ini, tapi sempat menyentuh kemarin. Kalau ada yang profit taking ya udah profit taking area 156. Nah ini terlihat APLN itu mempertahankan supportnya 148, dan juga ini kan ada continuous pattern atau ditarik sini aja juga bisa nih ya. Ini dia di dalam pola bisa dibilang descending triangle, tapi saya lebih suka di sini naruhnya ya, bisa juga lah di 150, disesuaikan aja yang mana cocok mata dalam memandangnya. Nah bisa seperti ini karena naik turunnya kan agak rancu nih, jadi bisa buat 150 sampai 148. Jadi bisa seperti ini, dan targetnya masih ke atas ya, karena ini terlihat saat dia rebound volume besar, saat koreksi volume kecil. Ini kan nampak nih pengen dibawa naik, tapi tetap ya jangan lihat ke atasnya aja. Kalau skenario-nya jebol tutup di bawah 148 mending cut loss, tapi kalau mau kasih toleransi sampai 144 nih ya bisa juga, atau 140 lah angka psikologisnya. Ini kan juga resisten nih dulunya. Nah yang berapa kali disentuh gagal, bisa seperti itu ya, tinggal cut loss. Kalau dia turun nih bisa cut lossnya tipis saja, tapi kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai cut loss 6% juga boleh, tapi saya biasanya nggak ya, ke dalaman saya 2-3% udah saya cut loss dulu, nanti buyback di bawah. Kalau memang arahnya ke atas ya harusnya dia mantul dari 140, jadi seperti itu. Nah target profit dia tarik langsung 156 kalau beli di harga 148, tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Jadi seperti itu untuk APLN. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau trading scalping mandiri, bisa men-screening saham sendiri, membaca bid offer sendiri, membaca time frame chart yang lebih kecil sendiri, ya bisa ikut kelas saya di pertengahan November. Nanti saya akan buka kelas untuk profit dengan cara scalping. Kalau tertarik juga DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.